sahabat, berjumpa lagi nih dengan saya Dedi Sanjaya dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Dimana lagi kalau bukan di acara Profesiku, Profesimu. Oh iya sahabat, pasti sahabat di rumah pasti pada bingung kan kenapa saya di sini sendirian. Soalnya rekan saya Livia Ellen sedang sekolah musik di The Resonance, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seharusnya Livia sekarang sudah berada di samping saya saat ini. Cuman sambil kita menunggu, yuk kita masuk ke dalam. Ya, sudah baik sekali Livia. Ntar tinggal diingat lagi tekniknya di rumah ya. Oke deh, Kak. Siap. Halo. Halo Dedi. Kok kamu kesini sih? Iya, maaf nih, kamu udah selesai? Oh ya, maaf ya udah bikin kamu sama sahabat di rumah nunggu aku lama. Gak apa-apa, Liv. Kenalin nih, Dad. Ini Kak Devi, guru musik aku di sini. Jadi kan, gimana nih Kak dia Kak? Ada yang perkembangan gak Kak? dari Kamu main musik? Dedi, jangan nanya gitu dong. Aku malu. Baik kok, sejauh ini Livia sangat potensial. Mungkin tinggal harus banyak latihan biar lebih berkembang lagi. Kamu sendiri bagaimana? Aduh Kak, kalau saya Kak main musik aja nggak bisa, apalagi nyanyi. Suara saya polos banget Kak. Dedi jangan kayak gitu. Mendingan kamu jadi konduktor aja. Kan tinggal pakai tongkat-tongkat gitu aja. Bener juga tuh kan, kalau konduktor jangan gini-gini aja tuh gampang banget. Kayaknya aku juga bisa. Jangan salah loh, jadi konduktor itu sangat sulit. Karena selain harus pintar bermusik, konduktor juga biasanya harus bisa mengarahkan orang dalam jumlah banyak untuk bermusik bersama di atas panggung. Wah, aku kira tinggal main-main tangan gini aja. Kalau di sini konduktor yang kira-kira mantap banget itu siapa? Ada nggak? Ada di sini. Di sekolah musik kami, kita bisa tanya pada pengajar Kak Afif Priyatna. Kebetulan beliau tampaknya ada di ruang sebelah. Wah, mendingan kita langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Afif aja udah. Boleh nih Kak, boleh. Oh iya, kalau gitu makasih ya Kak Devi. Sama-sama. Aku ke tempat Pak Afif dulu ya. Sip. Iya. Terus ya Kak? Sama-sama. Oke. Dadah. Dah. Dedi, sebelum kita menemui Pak Afif, gimana kalau kita dengar komentar sahabat-sahabat di rumah dulu mengenai profesi konduktor? Boleh tuh, yuk kita tanya. Sahabat, apa yang kalian ketahui mengenai profesi konduktor? Nggak tahu. Agak kurang tahu. Yang jadi pengatur nada di musik. Nah, sahabat, apa yang ingin kalian ketahui dari profesi konduktor ini? Cara untuk sukses menjadi konduktor itu gimana ya caranya? Kerjaannya itu mungkin sehari berapa kali, mungkin seminggu mungkin kesibukannya itu sampai jam berapa. Mau nanya kerjanya asik nggak? Nah, Liv, itu tadi jawaban sahabat-sahabat kita. Sebagai gambaran dari profesi konduktor, kita saksikan dulu yuk cuplikan yang satu ini. Ini dia cuplikannya. Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musiknya bersama-sama. Musik yang dimainkannya biasanya bergenre klasik yang terdiri dari instrumen gesek, instrumen tiup logam, instrumen tiup kayu, dan perkusi. Orkestra besar atau yang disebut dengan orkestra simfoni biasanya terdiri dari sekitar 100 musisi. Sementara orkestra yang kecil hanya memiliki 30 atau 40 musisi. Jumlah pemain musik bergantung pada musik yang mereka mainkan dan besarnya tempat mereka bermain. Sebuah orkestra bisa dilengkapi oleh seorang penyanyi ataupun tidak. Karena begitu banyaknya instrumen dan musisi yang terlibat dalam suatu orkestra, maka tugas dari seorang dirijen atau konduktor untuk memimpin para musisi agar memainkan instrumennya dengan selaras dan pada tempo yang sesuai. Seorang konduktor memimpin orkestra dengan gerak isyarat. Gerak isyarat yang dilakukan seorang konduktor pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang menandakan atau memberi panduan ataupun aba-aba pada para pemain alat musik atau penyanyi, agar tinggi rendah nada dan juga irama dapat sesuai dengan ketukan yang sedang dimainkan. Dengan begitu, akan tercipta lantunan suara musik dan olah vokal yang merdu dan harmonis. Sekilas, mungkin profesi sebagai konduktor tidaklah susah. Memang, jika dilihat hanya menggerak-gerakkan tangan saja, namun ternyata seorang konduktor harus memiliki keahlian dan kesabaran yang sangat tinggi. Karena seorang konduktor harus mengatur dan mengarahkan para musisi atau penyanyi agar pertunjukan musik dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan harmonisasi musik yang indah. Jadi, berminat menjadi seorang konduktor?
Halo. Permisi dengan Pak Afif ya? Ya, betul. Kenalkan, nama saya Livia, Pak. Halo, apa kabar? Saya Dedi, Pak. Halo. Nih, Pak, saya ini murid dari sekolah musik ini, tapi sayangnya saya belum sempat kenalan dan diajarin sama Bapak nih. Oh gitu ya? Oh iya, Bapak ini seorang konduktor kan? Ya, betul. Nah, gini nih Pak, saya sama teman saya Dedi ini mau cari tahu lebih banyak lagi tentang profesi konduktor ini. Oke Pak, cuma kan kita jadi penasaran Pak, sebenarnya konduktor itu apa sih Pak gitu? Gitu ya. Konduktor itu adalah nama sebuah profesi ya. Jadi dalam musik itu nama konduktor itu digunakan untuk orang atau profesi musisi yang tugasnya mengatur ya, memimpin satu kelompok musisi, bisa musisi instrumental atau juga bisa musisi vokal gitu. Kalau instrumental biasanya seorang konduktor itu namanya konduktor orkestra gitu ya. Terus ada juga yang misalnya yang memimpin vokal itu namanya konduktor paduan suara. Oh gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Iya, atau ada juga gabungan gitu ya, gabungan seorang konduktor juga bisa memimpin keduanya, bisa memimpin orkes sekaligus memimpin juga paduan suara gitu. Gitu ya Pak. Nah kan profesi konduktor tadi kan Bapak udah jelasin Pak. Nah sekarang kenapa sih Bapak lebih memilih profesi konduktor padahal kan masih banyak musisi yang lain gitu Pak? Saya sendiri sebetulnya latar belakang saya adalah main piano ya. Waktu dari kecil saya udah main piano, kemudian saya ikut paduan suara juga dulu dengan bina vokalia almarhum Bapak Pranajaya. Hanya memang dunia paduan suara itu sudah mulai melekat di saya tuh sejak saya kecil gitu, di SD, SMP, SMA sampai saya universitas. Kebetulan ketika saya masuk di paduan suara Unpar, nah si konduktornya tuh posisi konduktor tuh kosong. Jadi saya sabet tuh posisi itu ya. Maksudnya kebenaran nih enggak sih. Sebetulnya cuman memang dalam keadaan itu ya paduan suara itu memerlukan seorang konduktor pada saat itu. Oh jadi kalau dari sejak Bapak menjadi konduktor pertama kali di Unpad itu apa Bapak melanjutkan pendidikan gitu? Bagaimana sih ceritanya jadi sampai jadi konduktor seperti itu? Iya, nah ini jadi waktu saya mulai terjerumus gitu di menjadi konduktor di Unpar, ketagihan gitu. Jadi saya tuh ternyata suka sekali bermusik dengan banyak orang gitu, dan suka sekali, merasa happy sekali kalau misalnya kita membahas musik bersama-sama dari nol sekali sampai akhirnya menjadi sebuah musik yang indah gitu. Nah itu saya sangat happy sekali, dan pada saat itu memang mulailah terbenak gitu dalam pikiran saya untuk menjadikan profesi konduktor sebagai impian saya setelah saya menjadi arsitek gitu. Dan akhirnya saya memutuskan setelah saya lulus di Parahyangan itu saya melanjutkan studi di Vienna, Austria. Untuk bidang conducting ya gitu. Kebetulan ada kesempatan ke sana gitu. Tapi sudah berapa tahun sih Bapak menjadi seorang konduktor? Konduktor saya dari tahun 90 sebetulnya gitu. Waktu itu jadi pengalaman pertama saya memimpin paduan suara Parahyangan itu ketika paduan suara Parahyangan mengikuti festival paduan suara di ITB tahun 90. Itu pertama. Terus kemudian setelah itu setahun kemudian saya memimpin lagi lengkap dengan orkestra gitu. Jadi ya mulailah pada saat itu ya udah gitu. Saya kayaknya sudah memantapkan diri sebagai konduktor untuk menekuni bidang itu, mendalami bidang itu. Pak, ngomong-ngomong tadi kan Bapak bilang Bapak belajar tentang menjadi seorang konduktor ini di Vienna. Nah, ini itu apakah dari sana juga atau hanya pajangan-pajangan waktu Bapak dari sana nih? Enggak. Jadi waktu di Vienna itu saya kan belajar dari tahun 92 sampai 98. Nah, setelah pulang dari sana, saya kan mendirikan namanya Batavia Madrigal Singers gitu. Nah, dengan waktu saya mendirikan Batavia Madrigal Singers itu juga saya masih memimpin paduan suara Unpar. Nah, waktu yang bersamaan kami sering mengikuti beberapa perlombaan di luar negeri. Kebetulan, yang ini kebetulan ada piala yang kami dapatkan. Ini yang ada di sini waktu tahun 2011 nih. 2011 saya dengan Batavia Madrigal Singers ikut kompetisi di Spanyol. Wih, ya di Spanyol. Itu sebetulnya kompetisinya ini musik habaneras. Musik habaneras itu musik ciri khas tarian dari Spanyol. Dan kebetulan yang nggak tahu kenapa, pokoknya kita pada saat itu berhasil menjadi juara pertama, ya menjadi juara pertama, kemudian menjadi juara umum. Terus saya kebetulan mendapat predikat konduktor terbaik, penghargaan penonton, favorit penonton, dan penghargaan lagu wajib terbaik gitu. Jadi itu dalam sejarah kompetisi
Habaneras di Torrevieja di Spanyol ini kita berhasil menorehkan sejarah untuk pertama kalinya satu choir menyabat 5 penghargaan sekaligus. Mengharumkan nama Indonesia juga ya, Pak. Iya, pastinya itu selama 55 tahun, ini 57 tahun. Pak, ngomong nih Pak, nyampe Bapak seperti sekarang ini, siapa sih orang yang menginspirasi Bapak hingga Bapak jadi seperti sekarang ini? Sebetulnya sahabat saya, seorang pianis juga, sekarang ya, Pak Iswargi Arenadi Sudarno, beliaulah yang sebenarnya ketika saya kuliah itu yang memotivasi saya untuk mendalami bidang conducting. Itu Pak, acara-acara yang seperti apa sih yang harus dipimpin oleh Bapak? Yang saya bawakan itu dari abad 16 sampai abad sekarang gitu kan. Udah banyak sekali dan ya, tentunya Pak. dengan gaya yang bermacam-macam. Nah itulah tugas saya, bagaimana caranya musik itu bisa sampai ke penonton gitu, sampai ke pendengar, bisa berkomunikasi gitu. Ini musik pesannya sampai nggak nih ya, apa yang ditulis oleh si komposer sampai ke telinga penonton. Pak, kan Bapak ini sudah banyak ya memimpin orkestra-orkestra yang seperti Bapak sebutkan tadi. Ada nggak sih pengalaman berkesan yang sampai Bapak ingat banget sampai sekarang ini? Ya, sebenarnya banyak sekali ya pengalaman yang berkesan buat saya, untuk memimpin orkestra bukan dari Indonesia gitu. Waktu itu saya dipercaya untuk memimpin orkestra Jepang, orkestra Ensemble Kanazawa dulu di Makau dan di Singapura gitu. Nah itu juga, waduh ini kan biasanya saya mimpin orkestra Indonesia gitu. Sekarang tuh mesti ini kayaknya, waduh gimana ya rasanya, karena kita kan sama pemain-pemain belum pernah kenal gitu kan. Mereka orang asing yang berasal dari berbagai macam negara, terutama yang dari Makau. Yang di Makau itu, orkestra Makau itu 95% tuh bukan orang Makau malah. Jadi dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana. Nah itu saya kan nggak kenal gitu. Begitu hari pertama, nah itu wah kayaknya kita mesti bisa berkomunikasi seperti apa gitu kan. Bisa membentuk suatu chemistry yang dalam cuma 3 hari ini bisa kebangun gitu. Nah itu akhirnya kita berhasil mementaskan konser di di Makau dan juga di Jakarta. Nah itu juga pengalaman yang buat saya juga paling berkesan gitu. Sampai sekarang gitu ya Pak? Iya, betul. Nah Pak, kan biasanya kan kalau menjadi seorang konduktor itu kita harus mengatur banyak orang gitu. Tuh kalau menurut Bapak sendiri tuh ada nggak sih Pak kesulitannya gitu Pak? Di awal ya biasanya, karena ya itu mungkin kalau misalnya kita bekerja sama mungkin di bidang apapun, kalau misalnya kita tidak kenal dengan orang itu memang ada hambatan bagaimana kita bisa bekerja sama gitu. Nah kebetulan karena grup yang saya dirikan, Batavia Medical Singers dan Jakarta Concert Orchestra, kebetulan punya personel yang rutin, latihan gitu. Lama-lama saya bisa mengerti mereka seperti apa dan mereka mengerti saya maunya apa gitu. Lama-lama ya itulah kerjasama kita bisa terjalin seiring dengan waktu gitu. Kita harus membangun chemistry biar mereka tahu apa yang kita sampaikan ya Pak. Nah Pak, kan tadi Bapak udah jelasin seluruh tentang konduktor Pak. Nah saya bingung nih Pak, tolong Pak, Bapak bisa nggak sih Pak peragain gimana sih caranya memimpin suatu orkestra tuh Pak? Ya. Mau memimpin sekarang atau ini kayaknya kalau 2 orang kurang banyak orangnya ya. Iya, masih harus butuh banyak banget Pak. Ya gini, kebetulan nanti sore ini saya ada latihan orkestra dan paduan suara juga, karena kami akan mengadakan konser. Nah nanti adik-adik bisa lihat bagaimana saya memimpin dan melatih orkestra dan paduan suara. Pasti seru banget tuh deh. Iya, yo, boleh. Ayo, mari. Oke. Wah, nuansa seninya dapat banget ya Pak. Iya. Nah inilah ruangan dimana kita berlatih. Tanya lagi jadi konduktor. Pernah nggak sih Pak ngalamin kendala-kendala gitu? Biasanya ya ada sedikit perasaan tegang, nervous itu ada gitu, wajar ya. Tapi karena kita sudah berlatih dan kurang lebih semua apa yang sudah kita latih ini kurang lebih udah di tangan deh, gitu. Jadi percaya diri lebih penting gitu. Jadi nervousnya bisa kita atasin gitu. Kalau kita gerakin tangan gini, itu ada nggak artinya tersendiri tuh? Ada. Ini apa gitu, dan Pak? ini saya juga kadang-kadang kalau memimpin orkestra atau paduan suara itu juga belum tentu pakai tongkat.
Ya, Bisa juga pakai tangan. pakai tangan begini aja. Tongkat itu sebetulnya fungsinya adalah memperpanjang tangan kita. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang kita memimpin jumlah orangnya yang lebih banyak. Gitu. Supaya lebih kelihatan banyak Betul. juga. Jadi tangan kita kalau dikasih tongkat kan lebih panjang berapa senti gitu. Nah, jadi kalau mimpin kelihatan dari musiknya sekian banyak orang gitu kan. Jadi mereka bisa Mempermudah gitu ya. dan tentunya memang yang nomor satu ketika di atas panggung atau kita memimpin satu kelompok musisi itu adalah kita memegang tempo ya atau kecepatan musiknya gitu kan. Nah terus kemudian di dalam musik itu ada irama-irama yang harus dipatuhi. Nah itu kita harus, seorang konduktor tuh harus membuat semua itu tepat gitu. Jangan sampai, karena saya tadi bilang bahwa setiap musisi itu punya kepala yang beda. Jadi mungkin ketepatan masing-masing orang tuh berbeda-beda. Tugas kita tuh menyatukan itu semua gitu. Jadi semuanya harus serempak, seragam, dan yang paling terakhir dan paling penting adalah perasaan atau unsur faktor X-nya itu yang harus keluar gitu. Jadi si musiknya itu yang di luar konteks objektif seperti tempo, ritme atau segala macam. Nah itu yang harus kita bawakan, kayaknya istilahnya jadi kayak jiwanya musik itu harus keluar gitu. Jadi nah itu pas ketika di atas panggung itu biasanya konduktor lah yang memotivasi si pemain untuk kasih lebih entah itu ekspresinya seperti apa. Nah itu yang tugas konduktor di situ gitu. Berarti bergantung pada tangan Bapak ya? Betul. Nah Pak, kan kalau tadi Bapak udah ngejelasin artinya tongkat itu segala. Untuk menjadi seorang konduktor itu ada nggak sih Pak teknik-teknik khusus gitu? Iya ada, tentunya ada. Jadi kayak postur itu gimana caranya sehingga membentuk suatu keseimbangan. Gitu, karena jaga stamina juga ya Pak? Oh iya. Jadi gestur itu mempengaruhi segalanya? Iya, jadi karena gini, kalau kita misalnya gini atau gini, ke satu mempengaruhi ke gerakan ini, keseimbangan ke arah gerakan tangannya, kemudian juga ke badan kita juga nggak bagus gitu loh. Kita melakukan gerakan dengan proporsi atau dengan posisi yang tidak seimbang. Aduh, kayaknya saya ini sudah waktunya untuk latihan nih. Mau siap-siap dulu ya Pak? Bapak bilang mau siap. Ya udah waktunya nih. Gak apa-apa ya? Ya, aduh Tapi Pak. kita boleh lihat-lihat Iya, Pak. Pak. Oh, boleh. Nanti kalian bisa menikmati gimana saya berlatih dan gimana saya bunyi orkes dan paduan suaranya ya. Ya, benar-benar. Yuk. Wah, sahabat, tadi keren sekali ya pertunjukan Pak Afif bersama pemain-pemainnya. Padahal tuh tadi cuma latihan aja ya, Det. Gimana kalau pertunjukan beneran? Pasti keren banget deh. Iya nih, Liv, aku juga jadi malu deh tadi menyepelekan soal profesi konduktor itu. Tuh, makanya kamu jangan menyepelekan profesi apapun, Dedi. Ya, benar juga tuh, Liv. Liv, kamu gak dicariin orang tua kamu. Jam segini kamu belum pulang les loh. Oh iya, kalau gitu mendingan kita pamitan dulu yuk sama Pak Afif. Iya. Wah, Pak, tadi keren banget tau Pak pertunjukannya. Senang lihat tadi. Padahal banget, baru latihan tapi udah. Apalagi pertunjukan. Iya, nonton nanti ke pertunjukannya ya. Iya, jadi saya udah tahu nih, ternyata profesi konduktor itu susah banget, nggak segampang ya. Iya. Nah Pak, kami juga nih Pak, mau sekalian pamit Pak, soalnya Livia juga udah sore belum pulang les takut. Oh gitu, oke. Pak, sebelumnya boleh bagi pesan-pesan nggak buat sahabat-sahabat di rumah yang ingin menjadi seorang konduktor seperti Bapak ini, Pak? Oh gitu ya. Nomor satu adalah kita harus punya bekal yang cukup. Atau bekal ilmu musik ya, jadi bekal musiknya ilmu pengetahuan musiknya harus cukup dulu.
Kemudian nomor 2, kita harus mau bekerja keras. Nomor 3, harus sabar karena kita bekerja sama dengan banyak orang dengan punya sifat yang bermacam-macam. Jadi dengan sifat sabar itu kita dapat menuju ke musik yang kita inginkan gitu. Terus yang nomor 4 ya, tentunya harus disiplin ya, dan kita harus istilahnya kita menjadikan contoh satu sosok yang menjadi contoh bagi musisi yang terlibat dengan kita gitu. Itu aja kayaknya sih. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan kesediaan Bapak. Sama-sama. Saya terima kasih banyak. Ini mohon maaf ya, saya harus kembali melatih lagi orkestranya ya. Oke. Ya, makasih. Oke. Nah, sahabat, untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang konduktor, ini dia informasinya. Conducting itu kan melihat begitu banyak instrumen dalam orkestra, kan dia harus bisa melihat itu dan dia harus sanggup melihat struktur ininya secara keseluruhan, orkestra itu gimana bunyinya, dan dia harus bisa membayangkan itu gitu. Idealnya bisa main piano. Piano itu instrumen yang bisa mewakili orkes gitu. Jadi idealnya harusnya memang menempuh pendidikan di konservatori khusus untuk belajar musik gitu. Jadi ada subjurusannya nanti, ada yang ngambil vokal, ada yang ngambil conducting, ada yang ngambil komposisi, ada yang ngambil instrumen gitu ya. Nah, conducting itu juga ada salah satu jurusannya dari pendidikan musik gitu. Jadi idealnya harusnya sampai ke jenjang itu gitu. Nah, sahabat, informasi tentang pendidikan tadi menjadi penutup acara kita pada hari ini. Nah, pesan kita kali ini adalah tidak peduli sejauh mana jalan yang kita tempuh, yang penting adalah selalu berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Saya Dedi Sanjaya. Dan saya Livia Ellen beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Saksikan terus program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku, Profesimu. Dan jangan lupa juga ya untuk like fanpage Facebook kami di Profesiku, Profesimu, DAI TV. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Sampai jumpa. Oh iya, dan katanya tadi kamu mau jadi konduktor pas aku main musik kan? Coba dong. Kamu nyanyi baru nanti aku gini-gini nih. Gitu loh. Kok kayak gitu sih, Det? Bukan kayak gitu. Terus gimana? Tadi kan kayaknya Pak Afif kayak gini deh. Bukan, Dedi. Salah kamu. Ya udah kalau gitu ntar kita ngeles dulu deh.